Kamu orang Islam, sedangkan aku orang Nasrani. Ayahku pasti tidak sudi mengawinkanku denganmu. Tolak si gadis tadi. Jika aku masuk Nasrani, tawar si pemuda. Kalau begitu aku mau, kata si gadis, menerima ajakan menikah. Akhirnya laki-laki itu menyatakan masuk Nasrani. Selanjutnya dia tinggal bersama keluarga si gadis di rumah itu. Dan pada hari itu juga dia naik ke atas loteng, tiba-tiba jatuh dan mati. Iya, dia mati dalam keadaan murtad dari agamanya. Dan juga belum sempat mengawini wanita itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatimah. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya seorang laki-laki sangat mencintai seorang wanita dengan begitu lekatnya. Tapi yang dicintai itu menolak dan sangat benci kepadanya. Sungguh pun begitu laki-laki itu justru semakin mencintainya. Sampai sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Maka disuruhlah seseorang menjadi perantara berbolak-balik antara keduanya. Hingga akhirnya wanita itu berjanji akan menjenguknya. Laki-laki itu sangat gembira mendengar berita terbaru dan merasa diringankan dari penderitaannya selama ini. Namun di tengah jalan, tiba-tiba wanita itu berubah niat. Lalu pulang seraya berkata, demi Allah aku tidak sudi terjerumus ke dalam tindakan yang menimbulkan kecurigaan. Dan tidak akan membiarkan diriku menjadi bahan gunjingan orang. Laki-laki malang itu diberitahu kejadian tersebut, akibatnya dia pingsan dan sakitnya semakin parah. Lalu tampaklah padanya tanda-tanda kematian. Perawi berkata, Su'ul khatimah. Semoga Allah menjaga kita dari keburukan ini. Tentu bahasa su' diambil dari kata bahasa Arab yang berarti keburukan atau buruk. Khatimah artinya penutupan. Jadi kalau secara terlihat seperti itu, tapi biasanya dipakai ini untuk buruknya seseorang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, digunakan untuk orang yang meninggal dalam keadaan buruk dan keburukan dinilai dari pelanggaran agama. Jadi tidak akan dinilai su'ul khatimah dari buruknya fisik atau buruknya paras wajah atau berubahnya warna kulit, tapi umumnya ya, itu dinilai daripada bagaimana orang itu menutup dirinya dengan kemaksiatan, baru dianggap dia buruk, su'ul khatimah. Makanya kita temukan dalam buku sejarah banyak sekali sahabat yang meninggal mati syahid dalam kondisi tubuhnya rusak. Seperti Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW di perang Uhud itu ditemukan hidungnya terpotong, dadanya terbelah, semua badannya penuh dengan darah. Kemudian banyak sekali sahabat, Julaibib dan yang lainnya seperti Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawaha, mereka semua ditemukan di medan perang mati dalam kondisi jasadnya rusak. Tapi itu mati syahid. Jadi tolak ukurnya bukan karena rusaknya fisik. Makanya mungkin ada orang hafid Quran, terjadi kebakaran dia mati terbakar. Baik, bukan berarti dia buruk. Atau orang naik pesawat, ahli ibadah, kemudian meledak pesawatnya. Atau di kapal laut tenggelam, lalu dimakan ikan misalnya badannya. Atau dia naik bus, tabrakan, jatuh di jurang. Semua ini bukan berarti su'ul khatimah. Tidak dihitung su'ul khatimah itu. Tapi su'ul khatimah dan husnul khatimah dilihat daripada perilaku orang itu pada saat menjelang mati. Jadi apa yang dia biasa lakukan, maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati. Misal seseorang di antara kita yang paling senang dia lakukan dalam ibadah, misal baca Quran, atau sholat tahajud, atau berdakwah, atau apalah ya. Maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal, dia akan lebih gencar di situ. Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu. Kalau seseorang terbiasa rusak, bohong, zina, apalah segala macam, maka seminggu 2 minggu sebelum dia meninggal akan seperti itu nanti. Dan tertutuplah hidupnya dengan keadaan itu. Ya. Itu yang dimaksud dengan pemahaman ini. Ya. Jadi bukan murni dari fisik, walaupun memang kadang-kadang Allah perlihatkan dalam keadaan fisik, kadang-kadang. Kayak kasus misalnya memang ada orang dasarnya mabuk, jahat, kemudian mati tabrakan, terus kepalanya pecah misalnya. Nah itu kadang-kadang, tapi tidak semua. Karena banyak orang yang tiap hari bermaksiat di negara-negara non-muslim sana, meninggal kulitnya mulus. Banyak artis mati, kalau dilihat pakaiin jas, dipakein baju, segala macam.
pakai peti, bagus, bersih, wangi, itu bukan berarti dia husnul khatimah. Ya, tetap saja dia buruk, dianggap su'ul khatimah karena perbuatan dia. Saya akan bacakan Imam Qurtubi rahimahullah berkata, su'ul khatimah, berikut ini disajikan hadis-hadis dan berita-berita tentang akhir hidup yang buruk atau su'ul khatimah, dan bahwa segala amal manusia ditentukan baik buruknya oleh penutupannya di akhir hayat. Menurut riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli jannati, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli an-nar, wa innar rajula la ya'malu zamana tawila bi'amali ahli an-nar, thumma yukhtamu lahu 'amaluhu bi'amali ahli jannah." Sesungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan amal-amal ahli surga, mungkin saja tiba-tiba mengakhirinya dengan perbuatan ahli neraka. Misal dia sholat terus selama 50 tahun, 70 tahun. Akhir hidupnya murtad. Bisa saja. Atau akhir hidupnya dia buat syirik besar sehingga keluar dari Islam. Atau akhir hidupnya ditutup dengan kemunafikan. Memang dia pura-pura Islam, benci akhirnya, dan banyak sekali hal. Atau dia akhirnya terakhir menutup dengan keburukan, dia berzina, dia apalah segala macam, atau membunuh. Ya. Dan sungguhnya seseorang yang sudah sekian lama melakukan perbuatan ahli neraka, zina, bohong, segala macam, tapi tiba-tiba dia mengakhiri dengan amalan ahli surga, bisa saja mungkin dia taubat, 50 tahun dia buat salah, mungkin mulai umur 51 tahun dia taubat kepada Allah, bisa saja terjadi. Yang jelas Bapak Ibu sekalian kita harus fahami, Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Termasuk bentuk sayangnya Allah adalah Allah Subhanahu wa taala selalu mengirimkan kepadanya sinyal taubat. Selalu. Terbukti orang kalau buat salah, walaupun dia sudah berulang-ulang mengerjakannya, setiap kali dia mengulangi ada penyesalan. Setiap kali dia mau kerjakan ada rasa khawatir dan takut. Ini semua adalah sinyal dari Allah supaya dia berhenti. Jangan dia lakukan atau dia berhenti. Dia menyesal sehingga dia tidak mengulanginya. Walaupun itu orang kafir, Allah SWT berikan dia itu. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya benar-benar ada seseorang melakukan perbuatan ahli neraka, padahal dia sebenarnya termasuk ahli surga. Dan sesungguhnya benar-benar ada yang melakukan amal ahli surga, padahal dia sebenarnya termasuk ahli neraka. Sesungguhnya amal-amal itu bergantung pada akhirnya. Artinya betul-betul kita harus istiqomah. Jangan pernah bangga dengan dulu kita pernah sholat malam, dulu kita pernah mengaji. Ini bukan patokan, karena apa yang sudah kita kerjakan tercatat di buku amal. Yang tahun lalu, yang 2 tahun lalu, yang waktu masih gadis, waktu masih bujang, yang masih punya anak 1, yang punya anak 2. Bukan itu tolok ukur, karena itu semua ada. Bahkan itu terancam pada saat kita tutup hidup kita dengan keburukan. Saya kasih contoh. Orang 70 tahun Islam, umur 71 tahun murtad. Kan jadi habis semua. Jadi nggak ada gunanya itu. Maka kita harus peka menjaga semua amal tersebut. Dan harus setiap muslim dan muslimah memprogramkan dalam hidupnya, kalau hari ini lebih baik daripada kemarin. Terus begitu. Dia tersibukkan dengan itu. Terus dia tingkatkan kualitasnya. Kalau selama ini duhanya cuma 2 rakaat, sekarang ditingkatkan 4 rakaat. Sudah 4 rakaat, 8 rakaat, ditingkatkan sama dia kualitasnya. Kalau selama ini sholat malam kepepet menjelang subuh, sekarang dia mundur 1 jam sebelumnya. Kalau tadinya dia sudah sholat malam rutin, baca surah-surah pendek di juz 30, diulang-ulangin setiap malam, sekarang mulai dia membaca dari awal Al-Quran misalnya. Apalagi sudah pernah kita jelaskan ada fatwa ulama bolehnya memegang Al-Quran di sholat sunnah. Ya. Jadi kalau lagi sholat tahajud bisa kita sambil pegang Quran. Ya. Atau mungkin bisa sambil pegang handphone. Ya. Tapi program Qur'annya, jadi misalnya 1 rakaat baca 10 ayat. Sebentar. Nggak usah ditanggapi. Ya. Jalankan saja. Jadi kita baca misalnya 1 rakaat 10 ayat. Ya. Tentu pegangnya Quran kecil, jangan Quran besar. Kerepotan. Tapi di sholat sunnah ya, cuma sholat sunnah, bukan sholat wajib. Wajib nggak boleh. Makanya sebagian masjid kita di Indonesia sudah amalkan itu. Di depan mihrabnya imam ditaruh Quran besar. Ya. Sehingga di Ramadan mereka bisa menghatam 30 juz. Karena tidak semua imam hafal Quran. Bacanya bagus tapi tidak hafal Quran. Maka misal kita niatkan setiap 1 rakaat 10 ayat, target misalnya. Maka
8 rakaat berarti kita punya 80 ayat satu malam. Kalau kita terus itu bisa khatam kan otomatis. Nah, apalagi kalau sudah berjalan lagi mungkin dia tingkatkan kualitasnya. Satu rakaat saya baca 20 ayat misalnya. Berarti dia punya 20 kali 8 tahajud kan gitu. 160 ayat misalnya per satu malam. Bisa saja. Bukan mustahil nanti satu malam satu surah. Kalau surah-surah panjang. Mungkin Al-Baqarah 280 sekian ayat. Dihabisin satu malam. Tapi kan itu bertahap ya. Bertahap artinya harus ada upaya meningkatkan kualitas. Jangan puas dengan itu. Terus saja kita tingkatkan kualitas kita. Kalau kita biasanya menghatam Quran sebulan sekali, nanti mundur. 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, mundur. Kalau kita misalnya baca hatam Qurannya setahun sekali, kita mundur. Mungkin 8 bulan, 10 bulan sekali. Terus begitu. Jadi kita kualitasnya ditingkatkan terus. Bukan mustahil nanti kita hatam per 3 hari sekali. Memang kalau kita kagetin langsung nggak semudah itu. Ini para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim menghatam Al-Quran setiap 3 hari sekali misalnya. Apalagi Uthman bin Affan menghatam 30 juz di rakaat terakhir witir. Ya. Yang biasa Bapak Ibu baca Qulallahat itu. Ya. Nah, itu Uthman bin Affan 30 juz. Ya. Menghatam. Bagaimana caranya ya Allah berkahi? Itu kan tergantung bagaimana Allah memberkahinya. Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan akan memudahkannya. Akan mendatangkan berkahnya Allah di situ. Rutinnya kita mengerjakan satu perbuatan akan mendatangkan berkah dari Allah SWT. Ada orang tidak sulit bagi dia membaca 10 juz per hari. Karena dia sudah rutin selalu kerjakan, maka jadi hal yang ringan. Tapi orang bisa merasa berat dengan zikir pagi sore, gara-gara dia jarang sekali kerjakan, padahal cuma 10 menit, 15 menit selesai. Cuma dia jadi, karena tidak pernah dia kerjakan jarang, jadi berat buat dia. Seperti itulah. Maka harusnya kita rutinkan dan harus istiqamah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhan kalian sampai mati datang pada kalian. Istiqamah terus sampai meninggal. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh para sahabat Ridwanullahi alaihim. Mereka sekali dapat kebenaran, mereka jalankan sampai mereka meninggal dunia. Jadi jangan pelin-pelan, jangan sampai kita cuma bertakwa sekian lama, lalu kita kendor lagi sekian lama. Enggak, jangan berikan kesempatan kita lalai. Syaitan nanti akan masuk di celah-celah kita lemah itu. Dan kalau sekali dia masuk musuh, kalau kita lagi pegang pedang, musuh pegang pedang, kemudian ada celah di dada kita atau di perut kita, dia nggak mungkin cuma cuil saja. Dia akan tusuk sampai kita mati kalau perlu gitu kan. Minimal lukanya rusak, ya, berat, sehingga dia susah untuk memperbaikinya. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Makanya jangan kasih kesempatan dia. Kita harus sibukkan diri dengan itu. Dan kemarin juga sudah saya ajarkan kaidah hidup. Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah, sibukkan diri dengan amal sunnah, kita akan sempurnakan amal wajib. Jauhi hal-hal yang makruh, kita akan jauhi yang haram. Itu otomatis ya. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu harus programin sibuk amal sunnah, apalagi nih, duha, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah wudu, sholat taubat, tahiyat masjid. Sibukkan dengan itu. Maka sholat 5 waktu jadi mudah. Karena kita sudah kerjain yang sunnah-sunnah. Kalau kita wajib aja kita berat, sunnah aja kita tinggalkan, wajib juga bisa terganggu nanti. Sama dengan kalau kita mulai sekarang praktekin. Yang makruh-makruh, makan berdiri, minum berdiri, makan sambil jalan, ngomong di dalam kamar mandi. Ini harus dihilangkan semua karena ini makruh. Memang nggak dosa, tapi tinggalin. Maka yang haram kita akan jauhi otomatis. Seperti itulah. Itu termasuk kaidah dalam ibadah. Coba sibukkan diri dengan amal sunnah yang wajib jadi terpenuhi. Terbiasanya orang puasa Senin Kamis membiasakan dia jadi mudah Ramadan. Ringan Ramadan buat dia. Orang biasa Senin Kamis panjang tahun, biasa aja Ramadan. Tapi kalau orang tidak pernah puasa Senin Kamis, tiba Ramadan, berat. Pekan pertama masih adaptasi kan? Nanti terbiasa juga. Tapi seperti itulah, amal-amal sunnah kalau kita sibukkan diri dengannya, otomatis amal wajibnya terpenuhi. Hal yang makruh kita jauhi, hal yang haram lebih mudah kita tinggalkan. Ya, seperti itulah. Selanjutnya adalah, kata beliau, namun demikian, Abu Muhammad, Abul Haq, ya maaf, Abdul Haq, Abu Muhammad Abdul Haq berkata, ketahuilah, sesungguhnya su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita darinya, tak akan terjadi pada orang yang senantiasa istiqamah lahirnya dan selalu baik batinnya. Alhamdulillah. Itulah yang selama ini kita dengar dan ketahui. Tetapi su'ul khatimah,
selalu terjadi pada orang yang rusak akalnya atau tidak henti-hentinya melakukan dosa-dosa besar dan tidak segan-segan berbuat keonaran yang besar. Barangkali karena sudah begitu lekat perbuatan dosa itu sehingga sulit dia tinggalkan dan sampai maut datang menjemputnya dia juga belum bertaubat. Maka syaitan pun memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Dia serbu orang itu saat menghadapi keadaan yang sangat gawat. Wa'udzubillah wa iya'udzubillah, maksudnya semoga Allah lindungi kita. Thumma iya'udzubillah. Ini maksudnya dalam bahasa Arab cuma dia tidak terjemahkan. Artinya kita berlindung kepada Allah dari itu semua. Atau pada mulanya orang itu begitu teguh, istiqomah, tapi kemudian berubah sikap. Ini saya bilang tadi. Dia istiqomah pada saat lagi kumpul sama teman-teman pengajian. Begitu tidak kumpul, mulai dia kendorin imannya. Jangan. Harus sibukkan diri terus. Ya. Orang mukmin tidak ada istilah vakum, tidak boleh dia diam. Tidurnya pun diniatin ibadah. Tidur supaya memberikan hak badan dan juga supaya kuat ibadah. Maka jadi ibadah kan. Saya sudah pernah bilang, hal mubah pun bisa berubah menjadi sunnah, tergantung niat. Makan mubah, minum mubah, tidur mubah, mandi mubah. Tapi bisa jadi sunnah. Niatkan semua itu karena ingin merawat tubuh yang Allah amanahkan, lebih kuat dalam ibadah, maka pahala. Jadi kita sudah dapat segar tubuhnya, dapat juga pahalanya. Dikatakan oleh beliau, atau pada mulanya orang itu begitu teguh atau istiqomah tapi kemudian berubah sikap. Dia keluar dari tradisi-tradisinya yang baik dan mengambil jalan lain yang buruk. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah. Jadi bukan hanya sekedar orang kena terbiasa dengan perbuatan dosa seperti di paragraf sebelumnya, tapi ada juga orang kena su'ul khatimah justru kena dia tinggalkan keistiqomahannya itu. Jadi dia kendorkan dirinya sendiri. Bisikan syaitan selalu standar ya. Sama saja, kita semua sama digoda. Gampang nanti taubat, kan sudah tahu caranya. Ini kan cuma dosa kecil. Sama aja. Itu kan cuma puasa sunnah. Sama, semua. Kita semua godanya sama. Baik, kalau sunnah berarti tidak dikerjakan. Lalu untuk apa Allah syariatkan? Kan gitu. Maksudnya kita lawan itu, tidak boleh kita iakan. Perubahan ini menyebabkan su'ul khatimah. Dan berakhir hidupnya secara tragis. Seperti halnya iblis yang telah beribadah kepada Allah Ta'ala sekian lama. Iblis itu dulunya orang patuh ya. Golongan jin yang beriman. Ya. Dia orang beriman kepada Allah SWT. Menurut suatu riwayat selama 80.000 tahun. Atau seperti Bal'am bin Ba'urah. Yang diberi oleh Allah Ta'ala tanda-tanda kemuliaan. Tapi kemudian dilepaskan dari itu semua. Karena lebih cenderung kepada dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Atau seperti Barshiha. Ya. Seorang ahli ibadah yang diceritakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hashr ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Diceritakan bahwa di Mesir pernah ada seorang laki-laki yang gemar pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan dan sholat. Sehingga dirinya tampak cemerlang karena ketekunannya beribadah dan ketaatannya kepada Allah. Namun pada suatu hari dia naik ke atas menara seperti biasanya. Di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang zimmi. Zimmi maksudnya orang kafir di bawah naungan pemerintahan Islam. Yang beragama Nasrani. Dari atas tampaklah olehnya seorang gadis cantik dalam rumah itu. Rupanya dia tergoda olehnya dan urung melakukan azan. Dia turun dan masuk ke dalam rumah itu dan menghampiri si gadis. Ada apa? Mau apa kamu? Tanya gadis tersebut tertegun. Aku mau kamu, jawab laki-laki itu. Apa maksudmu? Balas si gadis bertambah heran. Dia menjawab, kamu telah menguasai akalku dan mencuri hatiku. Aku tidak mau memenuhi ajakanmu kepada perbuatan yang membuatku bimbang. Tegas gadis tersebut. Tapi laki-laki itu menegaskan pula, aku akan mengawinimu. Kamu orang Islam, sedangkan aku orang Nasrani. Ayahku pasti tidak sudi mengawinkanku denganmu. Tolak si gadis tadi. Jika aku masuk Nasrani, tawar si pemuda. Kalau begitu aku mau, kata si gadis, menerima ajakan menikah. Akhirnya laki-laki itu menyatakan masuk Nasrani. Selanjutnya dia tinggal bersama keluarga si gadis di rumah itu. Dan pada hari itu juga dia naik ke atas loteng, tiba-tiba jatuh dan mati.
Iya, dia mati dalam keadaan murtad dari agamanya dan juga belum sempat mengawini wanita itu. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatimah. Ada riwayat lain mengatakan bahwasanya seorang laki-laki sangat mencintai seorang wanita dengan begitu lekatnya. Tapi yang dicintai itu menolak dan sangat benci kepadanya. Sungguh pun begitu laki-laki itu justru semakin mencintainya. Sampai sakit dan terbaring di tempat tidurnya. Maka disuruhlah seseorang menjadi perantara berbolak-balik antara keduanya. Hingga akhirnya wanita itu berjanji akan menjenguknya. Laki-laki itu sangat gembira mendengar berita terbaru dan merasa diringankan dari penderitaannya selama ini. Namun di tengah jalan, tiba-tiba wanita itu berubah niat. Lalu pulang seraya berkata, demi Allah aku tidak sudi terjerumus ke dalam tindakan yang menimbulkan kecurigaan. Dan tidak akan membiarkan diriku menjadi bahan gunjingan orang. Laki-laki malang itu diberitahu kejadian tersebut, akibatnya dia pingsan dan sakitnya semakin parah. Lalu tampaklah padanya tanda-tanda kematian. Perawi berkata, perawi maksudnya yang menukil kisah ini, saya dengar laki-laki itu berkata-kata dalam sakitnya yang sudah parah itu, salam, oh pelibur lara, penyejuk jiwa yang nista, yang kurus kering dihimpit duka, didera nestafa, keridhaanmu lebih didamba oleh hatiku yang luka daripada rahmat sang pencipta, yang maha agung, maha kuasa. Kata perawi, mendengar itu saya ingatkan dia, hai fulan, takutlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia membantah, telah terlanjur terjadi apa yang terjadi. Saya pun bangkit hendak meninggalkannya. Belum sampai melewati pintu rumahnya, tiba-tiba saya dengar erangan kematian darinya. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari kesudahan yang buruk dan su'ul khatimah. Maksudnya si laki-laki tadi ini, dia mengatakan, saya lebih butuh kepada kau hai wanita daripada rahmatnya Allah. Maka su'ul khatimah. Kalimatnya tidak boleh. Ya, termasuk rahmat Allah, dia mendapatkan wanita yang dia dambakan sebenarnya. Tapi syaitan subhanallah menghiasi begitu. Kan banyak di Indonesia ya. Laki-laki murtad karena perempuan, perempuan murtad karena laki-laki. Naudzubillah. Untuk apa ini? Hanya karena lawan jenis. Judulnya sama, manusia. Judulnya sama. Casingnya berbeda. Kenapa gara-gara casing kita terpengaruh? Oh karena gantengnya, oh karena cantiknya, oh karena kayanya. Casing. Ada sesuatu yang harus membuat kita jadi begitu. Kalau bergabung di dirinya kebaikan semuanya, alhamdulillah. Tapi kalau karena dia beragama Nasrani, beragama Yahudi, atau orang-orang yang tidak beragama malah tidak mengenal Tuhan, lalu meninggalkan agama Islam untuk itu, naudzubillah. Ya, ini su'ul khatimah semuanya. Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Salim, dari Abdullah, ayahnya, radhiyallahu anhu majma'in berkata, ucapan sumpah yang sering diucapkan oleh Nabi SAW ialah, la wa muqallibal qulub, tidak demi Tuhan yang membolak-balikkan hati. Ya. Maksudnya, Nabi SAW seringkali kalau bersumpah, selain mengatakan demi Allah, beliau juga mengatakan ini. Tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Artinya, jangan sampai hatiku engkau bolak-balikkan ya Allah, dari keimanan maksudnya. Jadi Nabi SAW menjadikan sumpah, supaya hati beliau tidak berubah. Itu Nabi ya, apalagi kita. Ya. Jangan terpengaruh dengan pakaian. Hari ini seseorang bisa berpakaian tertutup, besok bisa membukanya. Maka bagaimana kita membangun kekuatan hati kita untuk istiqamah. Dan orang kalau sudah istiqamah karena Allah, dia tidak peduli dengan perkataan orang. Kamu berubah ya, kamu begini ya, penampilanmu jadi buruk ya. Iya nggak apa-apa, nggak usah terpengaruh dengan itu. Nggak ada masalah. Karena kita tahu kita akan selamat dengan apa yang kita lakukan sekarang. Harus diyakini itu. Maksudnya kata beliau, yang mengendalikannya lebih cepat daripada tiupan angin. Terkadang menerima, terkadang menolak, dan terkadang mau, terkadang tidak. Dan bersikap, ya, berbagai sikap lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Menurut Mujahid, maksudnya Allah menghalangi antara seseorang dengan akalnya, sehingga orang itu tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Untuk lebih jelasnya, perhatikan firman Allah juga yang berbunyi dalam surah Qaf ayat 37. Ini silakan dibuka Al-Qurannya, yang di buku kita tidak ditulis ayatnya. Surah nomor 50 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid.
Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kita baca ayat 36-nya ya, supaya ada connect-nya dengan ayat ini. Itu kan ayat 37. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsya, fanaqqabu fil biladi hal min mahis. Dan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka itu. Maka mereka yang telah dibinasakan telah pernah menjajahi di beberapa negeri. Adakah mereka mendapatkan tempat lari dari kebinasaan? Sesungguhnya pada mereka itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal atau yang mempunyai pendengaran sedangkan dia menyaksikannya. Tentu di sini diterjemahkan mempunyai akal, ya lebih tepatnya mempunyai hati ya. Terjemahan di Al-Quran apa? Akal. Hati kan? Ya, kalau di terjemahan yang di program Al-Quran ini, di HP saya akal. Semestinya qalb itu artinya hati. Ya. Intinya sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita tentang umat-umat sebelum kita. Banyak laki-laki, banyak perempuan, banyak yang sehat, banyak yang sakit, banyak yang mampu, bahkan banyak yang sudah lebih sukses daripada kita. Tapi mereka karena melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidakkah kita mengambil pelajaran dari situ? Bahwasanya kita juga bisa seperti mereka. Akhirnya nanti kebinasaan. Akhirnya kebinasaan. Kalau kita ikutin orang-orang yang baik, orang yang soleh dari nabi-nabi dan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kita akan sama dengan mereka. Meninggalnya pun dalam keadaan baik. Amal soleh pun akan dipanen pahalanya hari kiamat. Tapi kalau kita ikuti ahli maksiat, maka kita akan sama dengan mereka. Ujung-ujungnya sama. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya pada demikian itu, melihat ke masa lalu orang-orang yang sebelum kita, terdapat pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati. Juga dikatakan tentu lanjutan ayatnya, dan mempunyai pendengaran, sedangkan dia bisa menyaksikan semua itu. Dalam hal ini At-Tabarani lebih cenderung mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan pemberitahuan dari Allah bahwasanya dia lebih menguasai hati hamba-hambanya daripada mereka sendiri, dan bahwa dia memberi penghalang antara mereka dengan hatinya jika dia menghendaki, sehingga manusia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi SAW seringkali mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan, pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku untuk selalu mematuhimu. Ya, jadi kita minta selalu doa ini supaya istiqomahnya selalu ada, tidak pernah kendor. Ya. Maka saya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau seringkali mengucapkan doa ini. Apakah engkau merasa khawatir? Apakah engkau juga takut ya Rasulullah? Sehingga bisa kafir, bisa jadi lunak hatinya, bisa memaksiat. Beliau menjawab, apa yang membuatku merasa aman wahai Aisyah? Bukankah hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Tuhan yang Maha Kuasa? Jika dia berkehendak membalikkan hati hambanya, maka benar-benar dia akan balikkan. Tentu sebagian ulama hadis menanggapi ini ya. Kata para ulama, apabila hidayah Allah itu bisa dipalingkan, istiqomah sesuai dengan yang dikehendakinya, bisa dihentikan, kesudahan hidup manusia itu merupakan sesuatu yang gaib, dan kehendak Allah tidak bisa dikalahkan, maka janganlah kamu membanggakan imanmu, amalmu, sholatmu, puasamu, dan seluruh amal kebaikanmu yang lain. Karena meskipun itu merupakan hasil karyamu, tetapi tetap ciptaan Tuhanmu juga, dan menjadi anugerah yang Dia karuniakan kepadamu. Maka dari itu kalau kamu membanggakan itu semua, berarti sama halnya orang yang membanggakan harta orang lain. Bisa jadi sewaktu-waktu dia mengambil harta miliknya itu darimu, lalu hatimu menjadi kosong dari segala kebaikan, melebihi kosongnya perut onta dari makanan. Artinya orang beriman, dia bersangka baik dengan Allah. Kalau dia sudah istiqamah, Allah akan tutup dengan husnul khatimah insyaAllah. Tapi tetap dia harus berada di poin yakin kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membalikkan dia setiap saat. Maka dia harus bisa istiqamah, dalam arti kata selalu saja berusaha bertaubat, memohon, merengek sama Allah, begitulah. Ya. Kasus misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Allah, faham tentang hukum Allah SWT.
Beliau pada saat anaknya mau meninggal, mau tenggelam, dia panggil kan, anakku naiklah ke kapal. Tidak bisa, ini azabnya Allah. Dia bilang, saya akan lari ke atas gunung menyelamatkan diri. Kata Nabi Nuh, tidak ada lagi yang bisa lolos hari ini. Akan disiksa oleh Allah. Anaknya nggak mau. Anak, seorang ayah, peduli dengan anaknya dan merasa prihatin. Rupanya di depan mata Nabi Nuh alaihissalam ombak naik dengan cepatnya, lalu menenggelamkan anaknya. Sebagian ahli tafsir mengatakan, jenazah anaknya lewat di dekat kapalnya Nabi Nuh. Nabi Nuh lihat. Maka kata Nabi Nuh, ya Allah, anakku. Gitu kan. Ini anakku. Maka Allah membalas mengatakan, sudah bukan anakmu lagi hai Nuh. Perbuatannya adalah perbuatan yang kufur. Ya. Dikatakan dalam sebuah riwayat, ya, dan Allah mengatakan, dan aku tidak ingin hai Nuh kau menjadi orang-orang yang bodoh. Dalam Al-Quran surah Nuh Allah jelaskan masalah itu. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun setelahnya. Karena takutnya sama Allah. Karena Allah bilang, saya tidak mau kau menjadi orang bodoh hai Nuh. Nabi Nuh karena takut jangan sampai Allah ubah, dicabut kenabiannya, lalu dijadikan sebagai orang yang tidak faham. Gara-gara memprotes apa yang sudah terjadi. Padahal Allah lebih tahu. Allah itu maha adil. Kalau ada orang ditutup hidupnya dengan keburukan, memang Allah sudah tahu. Walaupun depan mata kita kelihatan baik, Allah tahu di belakangnya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Orang bisa senyum depan mata kita, tapi kita nggak tahu hatinya. Tapi Allah tahu. Maka Allah bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, membongkar kedok dia, menutup dengan su'ul khatimah, kita nggak tahu. Makanya harusnya kita ketergantungan kepada Allah ini besar sekali. Selalu memohon agar ya Allah, ya sampai pernah Nabi SAW naik bersama Mu'adz bin Jabal di atas satu tunggangan. Lalu kata Nabi SAW, hai Mu'adz, aku mencintaimu. Ini keutamaan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu, karena Nabi bilang, aku mencintaimu. Orang lain mengatakan, ya Rasulullah, aku mencintaimu. Ini Nabi yang bilang kepada Mu'adz. Ini sebuah karunia. Oleh karena itu, jangan kau tinggalkan habis sholat, doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa artinya? Allahumma a'inni. Ya Allah tolong aku. Gitu kan? Selalu bantu aku. Allahumma a'inni ala dzikrika. Supaya selalu lisanku berzikir. Wa syukrika. Selalu bersyukur. Wa husni ibadatik. Dan memperindah, menyempurnakan ibadah kepadamu. Minta tolong kepada Allah. Tidak boleh kita merasa sombong. Oh saya sudah bangun masjid, saya akan selalu sholat. Belum tentu. Belum tentu. Bisa saja mungkin karena kesombongannya malah Allah alihkan dia. Jadi nggak boleh kita terbawa dengan arus seperti ini. Jangan berbangga-bangga dengan amal. Ada orang baru masuk taklim, oh ini orang baru masuk, saya sudah 10 tahun lalu. Mungkin dia lebih baik. Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ini, siapa tahu. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa, oh lebih daripada orang lain. Belum tentu. Mungkin dia lebih baik, kita nggak tahu. Ya. Maka tidak boleh kita menilai orang secara zahirnya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, ya, betapa banyak taman-taman yang kemarin dipenuhi bunga-bunga indah yang mekar. Esok harinya tiba-tiba layu berguguran saat diterpa angin kencang. Demikian pula manusia yang kemarin hatinya terang bercahaya berkat ketaatannya kepada Allah. Namun esok harinya tiba-tiba gelap dan sakit akibat maksiat kepadanya. Begitulah. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana, maha pencipta, dan juga maha mengetahui. Ya, kalimat terakhir maha mengetahui perlu digarisbawahi. Artinya Allah memang lebih tahu orang ini bagaimana keadaannya. Dia bisa berkedok di depan manusia tapi di belakang nggak bisa. Sekarang dari mana kita bisa tahu Bapak Ibu sekalian? Di majelis kita ada seseorang bukan muslim, datang, dia pakai jilbab, dia pakai kopiah, kita nggak ngerti. Bisa terjadi. Dia berkedok, kita nggak tahu. Atau orang-orang munafik, dia pura-pura datang. Dia hanya sekedar untuk liatin orang. Nanti kalau bubar, bangga-bangga. Saya juga hadir, saya juga hadir, saya juga ini. Bisa saja. Kita nggak tahu, kita, oh ini orang hebat nih. Bukunya banyak coret-coretnya. Bahwa begitu kita tanya nggak ngerti. Bisa saja terjadi. Saya tidak singgung siapapun, ini contoh saja. Karena di majelis Rasulullah SAW ada orang munafik loh. Di zaman Nabi, Abdullah bin Abi Salul hadir loh. Bukan nggak hadir. Hadir di majelisnya Nabi, dengarin ceramah loh. Tapi munafik. Meninggal dalam keadaan kafir. Dia begitu bubar, baru dia bilang, ah itu nggak benar tuh. Begitu loh. Itu ciri-ciri orang munafik. Dijelasin di majelis, dia bisikin orang, ah itu nggak benar. Tuh garis keras tuh. Itu begini tuh. Itu begini. Ya nggak usah hadir kan, nggak usah dengar. Cari aja yang garis ringan. Kalau dianggap itu garis keras. Ini haram nggak boleh, sudah cari yang ringan-ringan deh.
Cari majelis yang lain atau sekalian di pinggir pantai sana gitu. Masuk di majelis saya diingatkan haram ya haram, halal ya halal. Tapi ada orang begitu subhanallah. Di majelis saya pernah ditemukan begitu oleh beberapa ikhwah, tim lagi keliling di belakang, ada orang gitu, duduk ini garis keras nih. Rupanya orang ini memang dia duduk sini nih. Nanti dia berapa menit lagi pindah ke sana loh. Dia ngomong lagi sama jemaah yang sebelah sana untuk ngacoin majelis. Ya, seperti itu subhanallah, ada orang. Jadi tidak bisa kita nilai orang dari performanya, tapi kalau penampilan luar biasa. Kalau cuma lihat sepintas, itu luar biasa. Nah, kita tidak tahu. Kita memang sebagai manusia disuruh hakimi secara zahir. Tapi Allah tahu. Makanya jangan heran. Loh kok ini orang kayaknya majelis taklimnya hadir terus setiap Kamis nih. Atau setiap taklim ada terus. Kalau azan ke masjid terus. Tapi kok dia matinya begitu ya? Ya. Kedapatan dia lagi di diskotik mati. Tabrakan keluar. Allahu a'lam. Nggak tahu. Allah lebih tahu. Makanya kita orang mukmin itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang kelihatan dalam performan dia, itulah hatinya. Memang dia baik, memang baik karena Allah. Nggak ada riak-riaknya ini. Dia sholat memang karena dia mau pahala, di hadis majelis salim karena dia mau ilmu. Memang dia begitu. Jadi apa adanya, Allah pun tutup dengan itu. Jadi jangan sampai bermuka dua, nggak ada gunanya. Allah SWT bisa membongkar semua itu. Menurut riwayat An-Nasai, dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, jauhilah khamr, karena khamr itu biang segala kejahatan. Sesungguhnya ada seorang lelaki ahli ibadah di kalangan umat sebelum kalian, dia dicintai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu mengirim pembantunya untuk menyampaikan pesannya kepada laki-laki itu. Sungguh kami mengundangmu untuk menyaksikan pernyataan syahadat kami. Maka laki-laki itu pun berangkat bersama pembantu itu. Setiba di sana, setiap kali dia masuk pintu, pembantu itu menguncinya. Dan akhirnya sampai kepada wanita itu yang ternyata cantik sekali. Di hadapannya ada seorang anak kecil dan segelas khamar. Wanita itu berkata, sebenarnya demi Allah aku tidak mengundangmu untuk bersyahadat. Tapi aku ingin kamu menyetubuhiku. Atau minum khamar ini atau bunuh anak itu. Pilih salah satu perbuatan ini. Laki-laki tersebut bilang, aku minum khamar saja. Wanita itu memberinya minum segelas. Tapi ternyata laki-laki itu berkata, tambahlah. Dan demikianlah laki-laki tersebut meminumnya. Hingga akhirnya menggauli wanita itu. Bahkan kemudian membunuh anak kecil tadi. Oleh karena itu, jauhilah khamr. Karena demi Allah tidak terhimpun antara iman dan kegemaran meminum khamr. Melainkan salah satunya akan mengeluarkan yang lain. Baik, saya mau sedikit berbagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu bilang, khamr, bir, whisky, saya enggak minum. Tapi banyak orang tidak faham. Khamr ini semua yang bisa memabukkan atau mengeluarkan orang dari akal normalnya. Itu khamr. Makanya masuk dalamnya cairan atau serbuk. Di antaranya ganja, obat-obatan terlarang, semua masuk dalam khamr itu. Jadi tidak selamanya harus cairan. Baik, saya juga jauhi kau Ustaz. Saya enggak minum cairan. Saya juga enggak makan serbuk-serbuk itu. Baik, lebih dalam lagi. Makanan dan minuman yang bercampur dengan haram. Tapi kita sudah tahu sebenarnya. Coba pernah dengar, tapi tidak apa-apa deh makan. Baik, ini makan ada alkoholnya loh sekian persen. Tapi kan sudah biasa kita makan, tradisi, nggak apa-apa. Kan banyak ya makanan di Indonesia ya. Ya, kalau nggak salah ada tape, ada apa ya. Orang pikir itu makanan tradisional kita, makan aja deh nggak apa-apa. Padahal sebenarnya mengandung alkohol. Sebentar. Saya pernah keluar dari tol Cikampek, waktu itu ada ceramah di ujung sana. Begitu keluar ke arah kiri, mau ke komplek perumahan, saya di sebelah kiri banyak jual makanan tradisional kan. Saya mampir, saya beli beberapa cemilannya. Terus ada tapenya lagi dipasang, baru selesai, lagi digantung. Saya tanya yang punya, Pak, saya mau tanya Pak, ini beralkohol nggak? Ini kalau saya makan beralkohol nggak? Dia bilang kalau baru dibuat begini Pak, belum. Bahasanya dia, ini belum. Tapi kalau sudah 3 hari, udah mulai. Buktinya ada busa-busanya. Baik, kita biasa beli es campur nggak? Ada pakai itu nggak? Sudah tahu belum itu sudah berapa hari tapenya? Khamr tuh. Benar nggak? Loh, ini realita lapangan. Makanya saya bilang kadang-kadang, sebentar,
Kadang-kadang kita berpikir hanya bir, whisky, obat-obatan. Ternyata ada banyak dalam realita kita yang harus kita lebih hati-hati. Berbahaya. Kalau kita minum sekali, belum memabukkan, tapi rutinitasnya akan mengganggu akal. Mengganggu akal. Salah satu efeknya, sebentar, jangan ribut dulu. Salah satu efek seringnya mengkonsumsi yang beralkohol, bukan cuma alkoholnya sebenarnya. Alkohol itu salah satu bahasanya. Dia mengubah akal. Tidak harus beralkohol. Makanya serbuk-serbuk kayak ganja segala macam nggak ada alkoholnya, tapi memang dasarnya dia bisa memabukkan, mengubah akal orang. Salah satu pengaruh dia adalah lalainya orang untuk berzikir dan ibadah. Efeknya ke situ. Jadi orang jadi malas untuk ibadah. Ternyata salah satu penyebabnya hanya karena masalah itu. Berapa banyak kita lalai, terutama masalah makanan minuman ya. Ini restoran masuk, halal atau enggak? Kan cuma makanan. Masalah kan cuma makanan membuka pintu itu. Jadi kita kayak gampangin, nggak apa-apa deh. Padahal mungkin dia pakai ancu dalam menggoreng nasi gorengnya misalnya. Arak, kan arak Cina itu. Itu kan anggur merah, seperti anggur merah. Itu khamar itu. Itu memabukkan itu. Nggak boleh, gitu kan? Contoh saja, nah banyak sekali. Berapa banyak orang di antara kita tidak kritis hanya karena mau makan. Pertanyaannya sederhana, kalau saya tidak makan di situ kenapa? Kan nggak apa-apa. Masih banyak makanan lain. Kita kadang-kadang, oh ini karena makanan asing nih, terkenal dari luar negeri. Teman-teman saya sudah coba. Memang kalau nggak makan kenapa? Lebih enak ikan gurami, makanan Indonesia halal. Apalah, kan banyak makanan kita halal. Tapi subhanallah begitu. Nah ini contohnya saja. Mungkin sekali dua kali konsumsi belum berpengaruh ya. Tapi ke depannya pengaruhnya besar itu. Kalau terus rutin dilakukan, pengaruhnya besar. Berapa banyak orang buka puasa dengan itu? Bentar, jangan ribut dulu. Berapa banyak orang buka puasa dengan itu? Ya. Puasa, ibadah. Buka puasa, nah, pikirin sendiri. Baik, sekarang kita makan kue-kuean. Ibu-ibu suka belanja kue-kue. Ada roomnya enggak? Sebentar, saya tidak bicara semua kue. Saya bicara ada kue yang ada roomnya kan? Banyak orang pakai jilbab yang beli. Sudah tahu ada roomnya. Kenapa nggak nanya? Khamar loh itu. Khamar, sebentar. Jangan ribut dulu. Jangan bentrok suaranya dengan saya. Diskusi masalah jenis makanan di luar majelis. Di sini saya cuma kasih teorinya. Jangan dilanggar. Karena itu masalah. Makanya kritis ya. Beli. Saya sampai pernah baca tentang kue sus saja. Itu masih ada pakai itu. Saya pernah beli, sebentar. Jangan ribut dulu. Biarin saya ngomong. Saya pernah beli di salah satu mall. Saya sampai tanya loh. Ini bu, ada roomnya nggak? Oh, yang ini ada roomnya pak. Ditunjukin sama dia. Ini sus yang ini. Kalau yang ini nggak ada. Ini memang dipisahin. Dia jual loh. Kios kecil, kotak seperti ini saja di mall. Banyaknya orang antri beli. Coba bayangin. Berapa banyak pelanggaran-pelanggaran itu kan yang terjadi? Obat batuk sekarang. Orang berobat. Alkohol sekian persen. Jelas-jelas kata Nabi SAW dalam hadis, yang dikonsumsi banyak, memabukkan, sedikitnya haram. Ibu dan bapak kalau minum satu gentong alkohol, mabuk gak? Hah? Ya sudah, berarti satu tetesnya haram. Ngerti gak? Karena Nabi SAW bilang, kalau dikonsumsi banyak, memabukkan, sedikitnya haram. Gak boleh. Kita makan ganja 1 kilo, mabuk. Jadi hilang akal. Jadi kayak orang percaya diri berlebihan, apalah mau buat apa saja gitu kan. Baik, kalau 1 lembarnya haram. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka harus dipahami. Berarti kalau ibu-ibu lagi beli obat untuk rumah tiap bulan, persiapan, tanya apotekernya, beralkohol nggak? Saya mau beli obat yang tidak beralkohol. Saya bilang sama istri saya begitu. Masuk di apotek tanya, jangan pernah sentuh ada alkoholnya walaupun 0,001%. Gak ada ceritanya. Kalau ada orang lain mau mengatakan yang nggak apa-apa lah, itu terserah, dia tanggung jawab sendiri. Tapi ini bahaya. Masalah ini. Kadang-kadang kita jadi malas ibadah, hafalan kita jadi kurang,
Itu pengaruhnya dari situ-situ. Ya. Pernah terjadi, sebentar dulu, jangan bentrok. Saya pernah mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya. Di Jakarta ini ada satu orang hafid Quran. Kisah nyata. Dia hafal Quran, sering ulangi setiap hari berapa juz hafalan. Satu waktu, dia ulangin nggak bisa. Hafalannya buyar. Harus lihat lagi Quran. Kenapa kok gini? Nggak kayak biasanya. Besok sama, lusa sama. Biasanya lancar. Dia muhasabah istighfar kepada Allah, mungkin ada masalah nih. Dia tanya, dia dirinya dia muhasabah kok nggak ada. Saya kayaknya nggak lakukan yang salah nih. Tanya anaknya, ada pelanggaran agama nak di luar? Nggak ada. Istrinya ditanya, kamu ada pelanggaran agama? Nggak ada. Kok hafalan saya buyar nih? Dia kritis ya. Telusuri sampai terakhir dia dapat ada bumbu masakan. Dipakai sama istrinya. Dia tanya, diperiksa bumbu masakan. Ini bumbu sudah sering kamu pakai? Enggak, ini bumbu baru seminggu saya pakai. Sebelumnya saya nggak pakai yang ini. Saya pakai yang lain. Tapi memang tidak disebutin nama bumbunya ya. Jadi nggak usah tanya saya. Yang jelas cari yang ada label halalnya. Jadi dia bilang, ini baru dipakai. Apa kata suaminya? Coba ini sekarang berhentiin. Kembali ke bumbu masakan kamu yang lama. Begitu saja. Dia bilang, kasih kesaksian, subhanallah, begitu istri saya ubah hafalan saya kembali. Efeknya ada. Kemana masalah yang haram. Jadi termasuk malasnya ibadah, itu masalah-masalah seperti ini. Kadang-kadang kita tidak berpikir ke sana. Maka ini saya ajak berpikir, dan ini teori syar'inya. Gitu kan? Jangan dianggap remeh, jangan bilang nggak apa-apalah, cuma sedikit. Ini nggak ada ceritanya. Sama tadi dalam ibadah, nggak apa-apalah, sunnah. Akhirnya ditinggalin kan? Itu kelalaian. Nggak boleh, harus hati-hati. Selanjutnya diriwayatkan pula bahwasanya ada seorang tawanan muslim, dia seorang penghafal Al-Quran. Sebagai tawanan dia ditugasi melayani 2 orang pendeta. Karena seringnya tawanan muslim itu membaca Al-Quran, maka banyak ayat yang dihafal oleh kedua pendeta itu. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Tapi anehnya, si muslim sendiri itu malah masuk Nasrani. Sampai dia ditegur, kembalilah ke agamamu. Kamu tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Kami tidak membutuhkan orang yang tidak memelihara agamanya. Dia malah menjawab, aku tak akan kembali lagi selama-lamanya. Oleh karena itu, dia dibunuh. Kisah ini disebutkan dalam sebuah riwayat dan masih banyak kisah-kisah lainnya dalam bab ini. Kita memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari kemurtadan dan semoga kita mati dalam keadaan bersyahadat. Ada orang yang murtad dari agama. Itu mungkin terjadi tapi jarang. Ada. Umumnya kalau umat Islam itu jarang meninggalkan agamanya. Tapi ada orang, Bapak Ibu sekalian, melakukan kekufuran tapi dia tidak sadar. Nah ini yang perlu kita jelaskan. Saya dapat cerita dari teman-teman dari Saudi. Ada beberapa anak-anak muda muslim yang datang dari Timur Tengah. Rupanya mereka sering ke Thailand. Dan ini anak-anak yang jauh dari agama lah. Ya. Anak-anak muda yang punya kemampuan, punya pekerjaan, punya duit, lalu berzina, berfoya-foya. Rupanya dia suka dengan satu orang, perempuan, ya, entah tidak disebutkan agamanya. Yang jelas, selalu perempuan ini temani dia dari pagi sampai malam. Nanti malam pulang, dibiayai sama dia. Tapi ini bukan menikah ya, ini orang berzina. Dia bilang, karena sukanya dia sama perempuan tersebut, semua itu suka hibur dia segala macam. Sampai satu waktu perempuan itu rupanya HP-nya mati, kemudian tidak bisa dihubungin, dia juga tidak tahu alamatnya, dia kepikiran. Terus saja dia pikirkan masalah tersebut ya. Sampai 3 hari perempuan itu tidak muncul. Hari keempat, begitu perempuan itu muncul di hotel dia, saking gembiranya, dia sujud di kakinya. Kisah nyata ini. Dia bilang, begitu dia sujud di kakinya, mati pada saat itu. Ajalnya datang. Hanya karena suka. Oh, kok sampai berlebihan seperti ini, kenapa nih? Tapi ada orang begitu, subhanallah. Sujud selain daripada Allah tidak boleh. Ini contoh saja. Atau mungkin banyak orang tidak sadar dia mengolok-olok ayat Al-Quran. Misalnya lintas tentang surga. Oh surga. Ya sudahlah, saya kayaknya tidak butuh masuk surga. Misal, dia cuma ngomong begitu. Ini kalimat gak boleh. Contoh saja. Maka harus hati-hati. Lisan kita selalu mengucapkan kebaikan. Ya Allah, tolong saya dalam ibadahmu. Ya Allah, mudahin, berkahin saya. Terimalah ya Allah. Sampai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam saja selesai membangun Ka'bah, perintah Allah loh.
Dalam Al-Quran Allah kekalkan mereka masih mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim. Ya Allah terimalah ini dari kami, sungguh kau zat maha mendengar. Kan gitu. Dan maha mengetahui. Tapi di sini kita lihat bagaimana subhanallah nabi-nabi Allah pun begitu. Maka jangan pernah bangga dengan amal-amal kita. Nah, harusnya kita selalu berhati-hati ya, karena syaitan tidak lengah sampai kita meninggal. Dan sudah kita bahas di bab sebelumnya, jangan lupa tentang orang yang tersibukkan diri dengan dunia dan kesalahan-kesalahan, nanti akhirnya dia bisa mengucapkan itu pada saat meninggal ya. Masih ingat cerita yang lalu ya? Ada orang meninggal sambil hitung-hitung keuntungan, ada orang sambil muji-muji apa gitu ya. Itu karena kebiasaan dia. Maka jadilah orang-orang yang meninggal syahadat, berzikir, beristighfar, bertakbir, itu hal positif. Baik, begitu saja. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan, semuanya diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, samar ataupun nyata, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semua diganti oleh Allah dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan juga diangkat perselisihan di antara mereka dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi negara ini, diberikan pemimpin yang adil, yang baik, yang saleh, yang muslim, dan beriman kepada Allah, serta semua utang negara ini terbayarkan dengan izinnya. Dan semoga seluruh masyarakat mendapatkan kemakmuran dan haknya. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara ini, Islam dan kaum muslimin, dikembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasi kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahnya menyatukan kita semua di surga Firdaus ya tanpa hisab, mana kita disatukan di majlis ilmu mulia ini. Wassallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.